Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Adit. Di sini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu kita sebelumnya menambahkan data murid ataupun buku induk di sini. Untuk selanjutnya kita akan praktek untuk laporan SPP atau bagi hasil. Mungkin langsung saja kita praktekkan untuk laporannya. Sebelumnya kita buka dulu yang ini. Untuk sebelum kita laporan SPP, ada langkah yang perlu kita cek ataupun kita set up terlebih dahulu, yaitu kita lihat di menu data perkembangan unit. Di sini ada persentase setiap bulan di sini yang dihasilkan dari yang teman-teman input di sini. Kita akan setting di aplikasi WebEdge online. Kita akan buka dulu. Nah, di sini untuk preference kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah dan ini ada tahun 2022. Kita bisa ubah di sini untuk persentase hasil kesepakatan antara mitra dan pusat. Misal ada perubahan di bulan depan misalkan 10%, ini tinggal disesuaikan saja untuk persentase setiap bulannya gitu. Begitu juga tahun selanjutnya, ini bisa kita nanti muncul di setting. Nah, ini kita anggap saja sudah setting, kita update seperti ini, baru kita bisa untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Kita ke data SPP kembali di bulan Agustus. Kemudian kita filter yang hanya bayaran saja. Kita filter. Nah, kemudian kita akan input penerimaan SPP di laporan online yang berjumlah 24.500.000 di bulan Agustus 2022. Oke, kita tampilkan untuk aplikasinya, yaitu untuk penginputan ada di menu keuangan dan penerimaan. Di sini sub menunya. Baik, untuk laporan update kita sesuaikan juga untuk bulan yang kita akan input, yaitu bulan Agustus 2022. Oke, contoh dulu satu murid. Kita di sini input untuk NIM 1 ya. Kita tambah penerimaan di sini. Ketika ada penerimaan di bulan Agustus untuk SPP bulan Agustus, ini kita input di sini. Misalkan NIM 1 tadi nama atas nama Kayla Ersa Amira Marisa di sini. Kemudian dia untuk bulan SPP-nya ini bisa kita sesuaikan, yaitu di bulan Agustus dan tahunnya 2022. Jumlah SPP-nya itu 250.000 yang akan tergenerate sesuai dengan tarif yang teman-teman yang sebelumnya sudah input. Dan juga ada metode pembayaran. Di sini saya coba input transfer dan nomor kwitansi ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Jadi ini sistemnya custom sesuai dengan kebijakan. Nah, ini untuk tanggal terimanya pembayaran tersebut. Misal saya buat di tanggal 1 Agustus. Jadi seperti ini teman-teman, untuk atas nama Hayla itu membayar SPP di bulan Agustus pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan jumlah 250.000.
Nah, kita submit di sini. Nah, di sini akan terrecord untuk penerimaan SPP. Kita juga bisa lihat di menu data SPP bahwa yang bersangkutan itu sudah membayar ya. Satu murid ini sudah membayar dengan jumlah 250.000 dan status bayarnya ini checklist. Jika ini masih silang, berarti dia belum diidentifikasi pembayaran, seperti itu. Oke. Dia ada 97 yang belum kita identifikasi. Dan nantinya untuk 97 ini, karena cukup banyak ya teman-teman, mungkin kalau sudah bulan berjalan itu bisa harian inputnya di sini sesuai dengan penerimaan yang masuk, bisa langsung tambahkan di sini. Tapi karena ini banyak, kita bisa pakai fitur import seperti itu. Tadi kita sudah input transaksinya untuk NIM 1 atas nama Ella. Kita akan coba import sekaligus NIM 2 sampai dengan NIM 98. Kita cukup copy di sini, copy paste ke template ini NIM-nya. Dan untuk ID pembayaran ini 1 otomatis. Kemudian ini saya sudah buat sebelumnya, transfer sebagai contoh. Ini juga untuk nomor kwitansi, tanggal bayar tentu di bulan Agustus ya untuk tanggalnya, dan tahun 2022. Dan untuk kolom CSV-nya sudah siap. Kemudian kita akan download template importnya, yaitu penerimaan SPP di sini. Kita download. Oke, file sudah terdownload. Kita akan buka di sini. Seperti ini. Dan untuk filenya kita akan pastekan. Karena tadi NIM 1 sudah, ini kita berawal dari NIM 2 sampai dengan NIM 98. Kita akan copy yang hasil CSV-nya ke dalam template import. Kita klik Ctrl S ataupun menekan tombol save di sini. Kemudian kita akan import penerimaan ini. Balik lagi ke daftar penerimaan di sini. Kita pilih import penerimaan. Dan kita klik di sini dan cari file yang tadi kita pastekan, yaitu file ini. Kita pilih, kita open di sini, dan kita import. Oke, baik, untuk metode import ini sudah terimport semua. Kemudian untuk pemberitahuannya juga otomatis ke download ya teman-teman. Ketika kita import, itu timbal baliknya akan terdownload hasil importnya, apakah berhasil semua atau tidaknya. Nah, ternyata semua yang tadi kita import itu berhasil semua. Oke, baik. Di sini total penerimaan di bulan Agustus untuk SPP itu 24.500 sesuai dengan ini ya teman-teman. 24.500. Dan juga kita lihat di data SPP itu juga sama, 24.500. Kemudian kalau kita lihat juga di bagi hasil,
seperti ini sama 24.500.000. Kemudian kalau kita lihat di DPU, nah ini juga sudah sesuai, yaitu 24.500.000 dengan 5% yang tadi kita sudah set up, itu 1.225.000 yang ini akan nanti dibayarkan oleh si mitra. Dan jumlahnya sesuai dengan ini, 1.225.000. Nah, kemudian jika data ini sudah sesuai dengan perhitungan si mitra, baik dari murid baru, murid keluar, maupun murid aktif bulan ini, maupun SPP dan persentase sampai dengan perhitungan jumlah perhatian dibayarkan, itu selanjutnya si mitra itu akan mengenerate atau kirim laporan ini ke pusat seperti itu. Nah, caranya yaitu adalah ke keuangan, yaitu di sini ada menu kirim laporan. Nah, di sini pilih untuk bulannya, sesuaikan, termasuk departemen. Di sini ada English dan Bimba ya yang kita pakai. Karena kita murid Bimba, di sini kita pilih Bimba dan bulan Agustus, tinggal ditambah data saja di sini agar laporan teman-teman terkirim ke pusat ya. Ini melalui ini biasanya melalui email, tapi karena kita sudah memakai sistem akan memakai ini seperti itu. Jadi untuk laporan bulannya itu bulan Agustus. Ini mengidentifikasi bulan ya. Tanggal tidak berpengaruh, yang penting bulannya di bulan Agustus. Kemudian untuk lampiran bukti transfernya ini bisa dilampirkan seperti itu. Ketika yang tadi untuk nominal 1.225.000 sudah dibayarkan. Nah, bukti tersebut dilampirkan di sini. Nah, ini bisa teman-teman import di sini. Ini saya contoh saja di sini. Anggap saja ini bukti transfer seperti itu. Kita update di sini. Kita klik update. Nah, data tersebut sudah final untuk sudah teridentifikasi oleh pusat untuk dilakukan pengecekan pembayaran. Bisa kita lihat untuk tanggal kirim laporan hari ini ya, hari generate-nya, termasuk tanggal upload kirim laporannya juga tanggal 10. Data ini yang tadi sudah dicek terlebih dahulu sampai dengan proses ini dan buktinya. Dan si mitra nanti tinggal menunggu hasil pengecekan dari si pusat itu untuk mengidentifikasi tanggal bayar di sini. Tanggal bayar ini yang mengidentifikasi dari pusat. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.